Oke everyone, di sini saya ingin sharing bagaimana caranya untuk mengkonversi nilai listening. Untuk konversi nilai listening, saya mengambil dari UTS yang sudah saya laksanakan kemarin. Di sini saya sudah memberikan penilaian kepada mahasiswa. Mereka saya kasih soal sesuai dengan jumlah pada listening IELTS pada umumnya, yaitu 40 soal. Di sini mereka menjawab, ada yang benar 19 dan bahkan ada yang sampai hampir benar semua, yaitu dia benar 38. Sehingga ketika saya konversi mengenai penilaiannya, yaitu berapa sih bandnya, saya mengambil dari rubrik yang ada di sebelah sini. Rubrik ini saya ambil dari sini ya teman-teman, yaitu ielts.org. Nah, di sini ada listening untuk band 5 ini. Raw score out-nya dari 40 itu perkiraan benar 16, dan kalau dia bandnya 6 maka dia benarnya sekitar 23 ke atas, dan jika bandnya 7 maka benarnya 30 sampai ke atas, dan jika 8 35, sedangkan jika band 9 maka benar semua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika saya scoring di sini dia benar 19, maka dia saya lihat di bagian sini itu adalah 16, maka dia mendekati atau mendekatkan ini 19 ya, sedangkan di sini 16. Kalau 16 itu 5, tapi kalau saya ambil dia bandnya 6 maka tidak bisa. Maka saya ambil yang paling bawah yaitu 5 gitu. Kenapa tidak saya memberikan 5, sekian? Karena ini adalah sebuah prediksi saja. Jadi saya anggap ini adalah 5 kayak gitu. Kecuali angka dari 9 atau betulnya di sini dia mendekati 23, misalkan 22 atau 21 gitu ya. Itu kan mendekati 23 betul-betul ya. Jadi saya berikan 5,5 kayak gitu ya. Karena dalam penilaian listening for IELTS ini, jika saya kasih nilainya tinggi, saya khawatir nanti ketika tes pada aslinya itu tidak sesuai. Makanya lebih baik saya, jika nilainya ini kecil, maka saya genapkan aja menjadi 5 seperti itu. Nah, sama di bagian yang lainnya juga, tapi di sini ada 5,5 ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini angkanya atau betulnya itu 21, jadi mendekati 23, maka saya genapkan menjadi 5,5 seperti itu. Walaupun nanti 5, sekian kalau dihitung-hitung, tapi ya mendekati atau kita genapkan 5,5. Tapi kalau misalkan dia benarnya 22, saya genapkan menjadi 6 gitu. Tapi kembali lagi ya teman-teman, walaupun nanti benar 22, betulnya 22 mendekati 23, kalau untuk sebuah prediksi lebih baik diletakkannya atau dibulatkannya ke bawah, supaya nanti ketika hasilnya atau tes langsung pada IELTS listeningnya itu memang bisa tertebak tidak terlalu jauh. Karena kalau misalkan nilai prediksinya tinggi tapi dia aslinya jelek, maka hasilnya akan jelek. Tapi sebaliknya, kalau prediksinya jelek tapi ketika tes aslinya bagus, maka akan dianggapnya juga bagus. Seperti itu. Maka hasil dari prediksi ini dinilainya tetap baik. Seperti itu ya teman-teman. Coba aja teman-teman pikirkan mengenai statement saya itu, bahwa ketika kita menilai sebuah listening, sebuah prediksi pada IELTS kita bulatkannya kecil, tapi ketika nanti pada hasilnya pada tes IELTS resmi hasilnya itu bagus, maka kita atau lembaga kita itu akan dianggapnya bagus.
Saya yakin seperti itu ya teman-teman. Jika misalkan tidak setuju dengan statement saya, itu tidak masalah, karena itu adalah opini saja. Nah, itu ya. Kemudian saya salut sekali kepada mahasiswa-mahasiswa. Di sini ada yang nilainya 8,5 ya. 8,5. Ini 8,5 Rabia sama satu lagi mana ya? Ada lagi kah? Sri Agustina ini 7, Jessiva. Sebenarnya ada lagi tapi saya lupa ya. Ada 2 orang, saya lupa tidak mencantumkan di sini. Oke. Oke, Dinda di sini dia 35, dapatnya 8 ya. Oke, teman-teman, saya kira untuk sharing mengenai konversi nilai ini sudah cukup ya. Tapi kalau teman-teman pengen melihat ini secara detail, teman-teman silahkan kunjungi di bagian ielts.wnc di sini. Di sini saya lihatkan lengkap ya, karena ada listening, ada academic reading, ada juga general training reading, dan juga untuk writing, speaking juga ada di bagian sini. Teman-teman tinggal download, nanti akan ada assessmentnya atau kriterianya itu untuk penilaian speaking dan juga writing. Saya kira ini cukup, nanti teman-teman silakan kembangkan atau melihat tutorial saya selanjutnya bagaimana caranya untuk menilai speaking dan juga reading, dan juga reading tadi sudah ya, karena di sini ada listening dan juga reading hampir sama. Jadi mungkin nanti akan saya sharing bagaimana caranya untuk menilai writing dan juga speaking.